Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Okan Ramadan. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah topik penting yang sangat relevan dalam kehidupan umat Islam, yaitu Islam dan masalah harta serta jabatan. Pembahasan ini saya uraikan melalui tiga subtema utama, ya. 1. Harta dan jabatan sebagai amanah serta karunia dari Allah. 2. Kewajiban dalam mencari harta. 3. Sikap seorang muslim terhadap harta dan jabatan. Semoga pembahasan ini dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan lagi bagi semua. 1. Kita harta dan jabatan sebagai amanah dan karunia dari Allah. Dalam ajaran Islam, harta dan jabatan bukanlah milik absolut manusia. Keduanya adalah amanah serta karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang harus dijaga dan dipertanggungjawabkan. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Anfal ayat 28. Dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan, dan sesungguhnya di sisi Allah lah pahala yang besar. Oke. Ayat ini menjadi peringatan bahwa harta dan jabatan bisa menjadi ujian yang berat jika tidak dikelola dengan hati-hati. Kedua, dapat menjerumuskan kita ke dalam kesombongan, kerakusan, dan perilaku tercela lainnya. Rasulullah SAW bersabda, "Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan diminta pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya." Bukhari dan Muslim. Hadis ini menegaskan bahwa jabatan bukanlah hak istimewa yang bisa disalahgunakan, melainkan amanah yang harus dijalankan dengan adil dan penuh tanggung jawab demi kemaslahatan umat. Nomor 2. Kewajiban mencari harta. Kewajiban mencari harta Islam sangat mendorong umatnya untuk bekerja dan berusaha dan memenuhi kebutuhan hidup. Namun, usaha tersebut wajib dilakukan dengan cara yang halal dan sesuai dengan syariat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 31, "Wahai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah setiap memasuki masjid, dan makan minumlah tetapi jangan berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan." Ayat ini mengajarkan kita untuk menikmati hasil kerja dengan wajar, tanpa melampaui batas ataupun bersikap boros. Rasulullah SAW juga menekankan pentingnya etos kerja dan kemandirian dalam sabdanya, "Sesungguhnya Allah mencintai seseorang yang apabila melakukan suatu pekerjaan, ia melakukan dengan itqan sempurna, dengan niat yang benar." Mencari harta tidak hanya menjadi bentuk ibadah, tetapi juga saran untuk berbagi melalui infak, sedekah, dan zakat. 3. Sikap terhadap harta dan jabatan. Seorang muslim harus membangun sikap terhadap harta dan jabatan berdasarkan nilai-nilai Islam, seperti syukur, tanggung jawab, amanah, dan keadilan. Pertama, bersyukur atas karunia Allah menjadikan kita lebih bijaksana dalam mengelola nikmat tersebut. Kedua, menyadari bahwa harta dan jabatan adalah titipan yang akan diminta pertanggungjawaban di akhirat kelak. Ketiga, bersikap adil dan jujur dalam
menjalankan amanah jabatan agar tidak disalahgunakan demi keuntungan pribadi. Keempat, menjauhkan diri dari keserakahan dan kesombongan. Rasulullah Subhanahu wa taala bersabda, "Tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan sebesar biji sawi." Kaitan dengan realitas saat ini, di era sekarang, menyalahgunakan harta dan jabatan sangat sering terjadi. Praktik korupsi dan nepotisme menjadi tantangan besar dalam kehidupan sosial dan pemerintahan. Hal ini memperlihatkan betapa pentingnya penerapan nilai-nilai Islam dalam pengelolaan harta dan jabatan. Seorang pemimpin yang amanah akan menggunakan kekuasaan untuk membangun masyarakat. Demikian pula seorang muslim yang berharta akan memanfaatkan untuk kebaikan seperti membayar zakat, bersedekah, dan membantu yang membutuhkan. Demikianlah pemaparan saya mengenai Islam dan masalah harta serta jabatan. Semoga kita semua dapat mengambil hikmah dari pembahasan ini dan senantiasa mengamalkan nilai-nilai Islam dalam menyikapi setiap nikmat dan tanggung jawab yang Allah titipkan kepada kita. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.